wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Muhammad dengan NIM 2307 Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi turbin Pelton. Turbin Pelton merupakan salah satu bentuk turbin air yang paling efisien dan cocok digunakan untuk head yang tinggi. Bentuk sudu turbin terdiri atas dua buah sudu yang simetris. Kedua sudu tersebut dibentuk sedemikian rupa sehingga pancaran air akan mengenai kedua belah sudu turbin tersebut atau ke tengah sudu turbin tersebut sehingga bisa membalikkan pancaran air dengan baik dan juga membebaskan sudu-sudu dari gaya samping. Adapun tujuan kami untuk melakukan praktikum turbin Pelton ini ialah mengetahui besarnya daya yang dihasilkan terhadap putaran pada head dan juga pada debit tertentu. Adapun aspek keselamatan kerja yang harus kita perhatikan pada praktikum kali ini ialah dikarenakan kita praktikum itu ada bersangkut paut pada listrik dan stop kontak, maka dari itu kita harus pada saat menghidupkan ataupun mematikan kontak, jangan tangan kita itu dalam keadaan basah. Usahakan pada posisi kering sehingga kita terhindar dari sengatan aliran listrik. Kita bisa menggunakan sarung tangan ataupun sebelum menghidupkan ataupun mematikan kita terlebih dahulu lap tangan kita hingga kering. Adapun larangan yang wajib kita perhatikan atau tidak boleh kita lakukan pada praktikum ini ialah dilarang bermain-main pada saat praktikum, dan kita pada saat praktikum juga harus menggunakan baju praktikum dan juga safety yang bagus sehingga kita dapat meminimalisir tingkat risiko kecelakaan pada saat bekerja. Prinsip kerja dari turbin air Pelton ini adalah untuk memanfaatkan aliran air di dalam pipa yang mengandung energi diarahkan ke roda turbin melalui nozzle. Kemudian energi pada air yang disalurkan oleh nozzle tersebut akan mengenai roda turbin sehingga roda turbin tersebut merubah bentuknya menjadi energi mekanik berupa putaran. Putaran roda turbin akan ditransmisikan melalui poros dan juga kopling. Putaran turbin tersebut inilah yang dimanfaatkan untuk menggerakkan suatu beban. Salah satu contohnya adalah untuk menggerakkan generator pembangkit listrik tenaga air. Nah, sedikit saya akan menjelaskan skema kerja dari turbin Pelton. Nah, pada turbin tersebut memiliki reservoir atau tempat penampungan airnya. Nah, pada tempat penampungan air tersebut akan memiliki penstock head atau pipa di bagian atasnya. Nah, dari pipa tersebut akan dialiri air dari reservoir tersebut akan mengalir pada pipa tersebut yang kemudian berujung pada nozzle. Nah, pada nozzle inilah yang mengatur debit aliran yang keluar dari pipa tersebut. Aliran yang keluar dari pipa tersebut akan mengenai bagian tengah sudu tersebut sehingga aliran tersebut kan memiliki energi kinetik. Nah, ketika energi kinetik itu mengenai sudu turbin tersebut, turbin tersebut akan berputar sehingga menghasilkan atau berubah dari energi kinetik menjadi energi mekanik. Nah, dari turbin tersebutlah di turbin tersebut memiliki sebuah poros yang berwarna bulat hitam di tengah itu yang akan mentransmisikan putaran atau mentransmisikan daya kepada generator. Nah, dari generator tersebut itu memiliki sebuah poros juga. Jadi pada turbin dan juga generator memiliki poros. Nah, dari kedua poros ini tersebut akan digabungkan menggunakan kopling atau juga flange. Nah, jadi daya yang ditransmisikan dari turbin akan menyampai pada generator melalui poros tersebut. Air akan memberikan energi kinetik yang kemudian dirubah oleh turbin menjadi energi mekanik. Nah, ketika energi mekanik atau putaran tersebut dihasilkan akan ditransmisikan oleh poros dan juga kopling.
Nah, ketika suatu poros atau suatu kopling itu tidak lagi bekerja dengan bagus atau dengan optimal, nah kita akan mengalami kehilangan daya pada atau berkurangnya daya pada yang ditransmisikan. Ketika kan debit air itu mempengaruhi besarnya putaran yang dihasilkan. Semakin tinggi debit air, semakin besar penolakan, sehingga energi mekaniknya juga akan semakin besar, putaran juga semakin besar. Nah, ketika sudah besar, ketika energi yang dihasilkan itu besar atau daya yang dihasilkan itu besar, tetapi kopling atau porosnya tidak bekerja dengan optimal, maka energi atau daya yang ditransmisikan itu tidak akan lagi optimal, atau transmisi daya itu tidak lagi efisien, terjadi pengurangan daya yang akan hilang. Adapun prosedur dalam pengujian alat peraga turbin Pelton ialah sebagai berikut. Yang pertama, buka penuh katup bypass dan tutup penuh katup utama. Yang kedua, hidupkan pompa dengan merubah posisi stop kontak pada pompa pada kondisi on. Yang ketiga, tutup katup bypass sebesar 20 derajat dan buka katup utama hingga air memutar sudut turbin. Yang keempat, ukur beda ketinggian air raksa pada saat air melewati orifice dengan menggunakan diferensial manometer. Yang kelima, beri beban pada dynamometer sebesar 0,25 kg. Yang keenam, ukur kecepatan poros turbin dengan takometer, lakukan dan sekaligus dilakukannya pencatatan data. Yang kedelapan, ulangi langkah keempat dan juga kelima dengan variasi beban berbeda sehingga putaran poros berhenti. Yang kedelapan, variasikan bukaan katup utama hingga maksimal debit air dapat terukur. Kemudian ulangi langkah keempat hingga sampai langkah ketujuh. Yang kesembilan, itu setelah pengujian selesai dilakukan, matikan pompa dengan memposisikan stop kontak pada posisi off. Adapun persamaan yang digunakan pada pengolahan data praktikum ini ialah yang pertama itu ada daya turbin. Daya turbin memiliki persamaan T dikalikan omega, yang dimana T merupakan torsi, yang kemudian omega merupakan kecepatan putaran sudut. Rumus dari torsi tersebut ialah F dikalikan R atau mas gaya dikalikan sama jari-jari, di mana persamaan dari gaya itu tersendiri merupakan massa dikalikan dengan gravitasi. Kemudian untuk persamaan omega itu 2πn per 60, di mana N itu merupakan kecepatan putaran dengan satuan RPM dan 60 itu merupakan untuk konversi satuan dari menit ke detik. Yang persamaan kedua itu adalah persamaan untuk debit, dengan debit adalah QTH sama dengan V dikali A. QTH merupakan debit dengan satuan meter pangkat 3 per second, dengan V adalah kecepatan aliran air dengan satuan meter per second, dan juga A merupakan luas penampang dari pipa dengan satuan meter pangkat 2. Yang berikutnya yang ketiga itu adalah untuk rumus atau persamaan menghitung debit aktual. QX atau Q aktual sama dengan CD dikalikan dengan QTH, yang dimana CD merupakan koefisien discharge dikalikan dengan QTH atau debit, yang seperti persamaan kedua tadi. Nah, yang berikutnya yang keempat ialah tinggi jatuh air. Tinggi jatuh air itu rumusnya HF atau tinggi efektif sama dengan P per Rho dikali G, yang dimana P merupakan tekanan zat cair dengan satuan Newton per meter pangkat 2, dan Rho merupakan massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter pangkat 3, dan juga G merupakan gravitasi bumi dengan nilai sebesar 9,81 meter per second kuadrat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.